Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saidul Akrom yang beranggotakan 5 orang. Saya Saidul Akrom dengan nomor BP 240033. Saya Iqbal Prasetyo dengan nomor BP 240017. Saya Prilio dengan nomor BP 24007. Saya Muhammad Rafi Hidayat dengan nomor BP 240023. Saya Habil Gilang Perdana dengan nomor BP 240238. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, yaitu membahas 3 poin utama. Pertama, apa itu konsep perancangan sistem. Kedua, alat bantu perancangan sistem. Ketiga, aliran sistem informasi lama atau yang biasa disebut ASI lama. Untuk itu, pertama-tama akan dibacakan oleh saudara Habil. Konsep dasar perancangan sistem ada 6 macam, yaitu 1. Input, proses, output. Sistem dirancang untuk menerima input, mengelola dan menghasilkan output yang bernilai. 2. Modularitas. Sistem dibagi menjadi modul-modul kecil yang lebih mudah dikelola dan dikembangkan. 3. Interaksi. Modul-modul harus dapat saling berinteraksi secara konsisten dan aman. 4. User center design. Rancangan berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. 5. Efisiensi dan keamanan. Sistem harus cepat, hemat sumber daya, dan menjaga keamanan data. 6. Konsistensi dan standarisasi. Menggunakan format dan aturan desain yang seragam untuk memudahkan pemeliharaan. Yang kedua, ada konsep dasar alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem adalah media, diagram, atau perangkat lunak yang digunakan untuk memvisualisasikan, memodelkan, dan mendokumentasikan sistem agar proses perancangan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tujuan penggunaan alat bantu yaitu untuk menyederhanakan sistem kompleks, memudahkan komunikasi antara analis, perancang, dan pengguna, lalu menjadi dokumentasi resmi untuk tahap implementasi. Contoh alat bantu perancangan sistem ialah yang pertama ada data flow diagram, yaitu untuk menggambarkan aliran data dan proses dalam sistem. Yang kedua, entity relationship diagram, yaitu untuk memodelkan relasi antar data dalam basis data. Yang ketiga, ada flowchart. Flowchart untuk menunjukkan alur logika, proses atau algoritma. Yang keempat ada use case diagram, itu untuk menjelaskan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang kelima ada activity diagram, sequence diagram, untuk menggambarkan dinamika proses dalam sistem. Yang keenam ada struktur chart, menjelaskan hierarki modul dan hubungan antar bagian sistem. Software pendukungnya ada Lucidchart, Draw.io, StarWML, Microsoft Visio, dan lain-lain. 3. Aliran sistem informasi lama. Pengertian. Aliran sistem informasi lama menggambarkan mekanisme atau arus data dan dokumen pada sistem yang saat ini berjalan sebelum dilakukan perancangan sistem baru. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana sistem lama bekerja, siapa yang terlibat, dan di mana permasalahan muncul. Fungsi dan tujuan. 1. Menjadi dasar untuk menemukan kelemahan dan inefisiensi dalam sistem lama. 2. Menjadi acuan dalam merancang sistem baru agar lebih baik. 3. Menjelaskan alur informasi, dokumen, dan keputusan dari suatu bagian ke bagian lain. Komponen yang biasanya dianalisis dalam ASI lama. 1. Sumber data. Dari mana data berasal? 2. Media data, bentuk dokumen. 3. Alur informasi, bagaimana data mengalir antar bagian. 4. Proses.
apa yang dilakukan terhadap data. 5. Output informasi yang apa yang dihasilkan. 6. Pihak terkait siapa yang menginput, memproses, dan menerima informasi. Hasil analisis asli lama biasanya ditampilkan dalam bagan alir dokumen atau flow of document chart. 2. Data diagram DFD. 3. Narasi prosedur lama. Contoh sederhana, dalam sistem lama, peminjam buku di perpustakaan, mahasiswa mengisi formulir kertas, petugas mencatat buku besar, laporan diproses manual. Aliran ini menunjukkan adanya proses lambat dan rawan kesalahan yang nantinya diperbaiki dalam sistem baru berbasis komputer. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Berdasarkan isi jurnal, pengaruh opini audit modifikasi terhadap keputusan pinjaman dan keputusan investasi oleh Vincent Sarwenda Lasdi dan Teja Sukma. Berikut ringkasan sistematis sesuai dengan permintaan. Yang pertama yaitu dari latar belakangnya, yaitu perusahaan publik membutuhkan laporan keuangan yang sehat dan transparan untuk meyakinkan investor, kreditor, dan pemegang saham bahwa mereka layak dipercaya. Audit independen menjadi penting karena dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal. Namun, muncul masalah ketika auditor mengeluarkan opini audit modification. Opini ini menandakan potensi masalah dalam laporan keuangan perusahaan dan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor maupun lembaga keuangan. Penelitian ini ingin memahami bagaimana opini audit modification dapat memengaruhi keputusan pinjaman dan keputusan investasi, serta apakah aliran kas operasi memoderasi pengaruh tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Apakah opini audit modification berpengaruh terhadap keputusan pinjaman pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 sampai 2014. Yang kedua, apakah aliran kas operasi memoderasi pengaruh opini audit modification terhadap keputusan investasi pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011 sampai 2014. Yang ketiga, batasan masalahnya. Yang pertama yaitu objek penelitian dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai 2014. Yang kedua, perusahaan yang dipilih harus yang pertama yaitu melaporkan laporan keuangan bermata uang rupiah. Yang kedua, memiliki periode pelaporan berakhir sampai 31 Desember. Yang ketiga, menyertakan laporan auditor independen dalam laporan keuangan. Yang keempat, terdaftar berturut-turut selama periode penelitian. Lanjut. Yang keempat, metode atau cara pengumpulan data. Yang terbagi menjadi 4 juga, yaitu jenis data. Kuantitatif dalam kurung laporan keuangan, laporan arus kas, laporan laba rugi. Yang kedua, sumber data yaitu sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Indonesia Capital Market Directory. Yang ketiga, metode pengumpulan dokumentasi. Peneliti mengunduh laporan keuangan dan laporan auditor independen dari status Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, teknik analisis, yaitu regresi linier berganda
menggunakan software SPSS 16. Yang kelima, Dari analisis sistem yang sedang berjalan masih lama, kalau kita lihat sistem yang berjalan saat itu, prosesnya masih cukup normal maupun manual. Perusahaan membuat laporan keuangan sehingga diserahkan ke auditor, dan auditor memeriksa dan memberi opini. Hasilnya diumumkan ke publik melalui BEI. Setelah itu, investor dan kreditor baru menilai apakah perusahaan layak diberi pinjaman atau diinvestasikan. Masalahnya, belum ada sistem informasi yang bisa secara otomatis menganalisis dampak dari opini audit terhadap keputusan investasi atau pinjaman. Akibatnya, proses evaluasi masih mengandalkan laporan historis dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi dapat kita simpulkan dari studi ini bahwa opini audit bukan sekedar formalitas. Opini modification bisa berdampak langsung pada kepercayaan publik dan peluang pembiayaan perusahaan. Artinya, menjaga transparansi dan integritas laporan keuangan adalah faktor kunci agar perusahaan tetap dipercaya oleh investor maupun kreditor. Mungkin sekian dari hasil kelompok kami. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.